Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Rama, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0490480073. Saya dari UPBJJ UT Palembang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fondasi utama komunikasi data dalam jaringan, yaitu implementasi TCP atau IP. Di sini saya akan mengeksplorasi bagaimana protokol ini bekerja untuk memastikan pengiriman data yang handal dan efisien. Dalam praktikum ini saya mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam panduan praktikum. Oke, langsung saja saya mulai ke soalnya. Baiklah, ini adalah soal yang diberikan. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Di sini kita lihat ada sebuah perintah yang akan kita praktikkan dalam aplikasi Command Prompt atau biasa disingkat dengan CMD. Di sini kita lihat ada perintah cd, cls, ada ipconfig, ada perintah ping yang biasa digunakan untuk mengecek koneksi jaringan, ada nslookup, ada root, dan yang terakhir ada net. Oke, langsung saja. Pertama kita buka aplikasi Command Prompt-nya. Kita buka aplikasinya, lalu kita masukkan perintah cd. Di sini command prompt saya mulai dari local disk user, folder user. Baiklah, di sini saya akan memasukkan perintah cd. Kita ketik cd. cd ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori atau mengubah direktori kerja kita saat ini. Misal saya mau ke direktori dokumen, tinggal diketikkan saja cd spasi dokumen, lalu enter. Di sini kita sudah pindah direktori ke folder dokumen. Oke, baik. Untuk perintah selanjutnya yaitu cls. Mari kita praktikkan ke cmd. Pada perintah cls ini adalah singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar konsol atau tampilan pada CMD dari semua teks yang ditampilkan. Kita coba praktek ya, cls. Oke, yang sebelumnya ada teks yang ditampilkan. Ketika kita memasukkan perintah cls, maka itu akan menghapus atau mengosongkan file teks. Nah, ini saya mau pindah ke direktori user lagi. Nah, ketik saja cd spasi, kita copy ini, kita copy lalu paste kan, tinggal kita enter saja. Nah, kita sudah berpindah ke direktori user. Oke, untuk perintah selanjutnya adalah cls slice
tanda tanya. Kita masukkan perintah tersebut, cls spasi slash tanda tanya. Oke, perintah ini adalah perintah untuk menampilkan panduan pengguna perintah cls. Ini seperti menunjukkan atau memberitahukan bahwa perintah cls itu untuk membersihkan layar konsol atau tampilan CMD nya. Oke, begitu. Mari kita lanjut ke perintah dir. Dir ini adalah directory. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya, dir spasi slash tanda tanya. Ini begini tampilan yang diberikan setelah kita memasukkan perintah dir slash tanda tanya. Perintah dir ini untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam directory. Di sini ada Oke, pada perintah selanjutnya yaitu ada perintah ipconfig. ipconfig ini perintah yang sering digunakan para teknisi jaringan biasanya. Jadi kita masukkan ipconfig. Di sini seperti yang kita lihat pada tampilan CMD-nya, perintah ipconfig ini untuk menampilkan konfigurasi IP pada jaringan komputer seperti alamat IP, subnet, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa alamat IP pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, selanjutnya yaitu perintah ipconfig/al. Kita masukkan perintah ipconfig /all. Perintah ini untuk menampilkan informasi lengkap tentang semua adaptor jaringan, termasuk ada alamat fisik, DHCP, DNS, dan lain sebagainya. Seperti physical address, DHCP, DNS, dan perintah lainnya. Lalu pada perintah selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya. Oke, kita langsung masukkan perintahnya, ipconfig/tanda tanya. Pada perintah ini untuk menampilkan panduan tentang penggunaan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Di sini ada
opsinya. Ada beberapa opsi yang nanti ke depan kita jalankan. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya, seperti slice tanda tanya, slice all, slice release, renew, plus DNS. Ya, ini akan kita praktekkan. Oke, ke perintah selanjutnya yaitu IP config release. Coba kita praktekkan di sini. IP config spasi release. Oke. Di sini begini tampilannya. Perintah yang digunakan untuk melepas IP saat ini yang diperoleh melalui DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapat konfigurasi IP address dari DHCP servernya. Oke, begitu penjelasannya mengenai IP config release. Selanjutnya kita masuk ke perintah IP config renew. Oke, langsung kita praktekkan. Kita masukkan perintahnya IP config slice renew. Pada perintah ini digunakan untuk meminta atau menetapkan kembali alamat IP baru di server DHCP-nya. DHCP itu Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Oke, masuk ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah IP config display DNS. Apa itu IP config display DNS? Yaitu perintah yang digunakan atau berfungsi menampilkan cache DNS lokal yang menyimpan catatan domain yang baru-baru diakses. Oke, kita masukkan IP config spasi slice display DNS. Oke. Lalu selanjutnya yaitu perintah IP config plus DNS. Oke, kita masukkan perintahnya IP config spasi plus DNS. Oke, perintah ini yang digunakan untuk menghapus cache lokal untuk memastikan permintaan DNS yang baru. Mungkin itu penjelasan dari IP config plus DNS. Selanjutnya ada IP config register DNS. Oke, langsung kita masukkan perintahnya IP config slice register DNS.
Pada perintah ipconfig register DNS ini perintah yang digunakan untuk mendaftar ulang nama komputer di server DNS. Yang seperti kita ketahui, fungsi ipconfig ini mengenai alamat address, mengenai alamat IP, baiklah, selanjutnya kita masuk ke perintah ping yang biasa untuk mengecek koneksi jaringan. Pada perintah ping ini perintah untuk menguji konektivitas jaringan ke perangkat lain dengan mengirim paket ICMP nya. Contoh perintah ping, kita masukkan dulu perintah pingnya. Ping, oke. Di sini ada terdapat beberapa opsi, ada strip T, A, N, L, F, I sampai dengan strip 6. Oke, kita sebagai contoh coba kita masukkan perintah ping google.com. Oke, perintah ini untuk menguji apakah Google dapat dijangkau. Ternyata inilah ping dari google.com. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perintah netstart. Perintah netstart ini yang akan menampilkan statistik jaringan, koneksi jaringan. Oke, kita masuk ke perintah netstart. Masukkan netstart. Oke, ini perintah yang sudah kita masukkan, netstart. Ada status sambungan TCP dan IP-nya. Pada kolom proto ini adalah kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP, bisa UDP. Lalu pada kolom local address ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita pakai ini, yang mana saat itu sedang aktif melalui koneksi. Contoh di atas fatality adalah nama host dari komputer saya, adalah nomor port di komputer saya yang sedang melakukan koneksi. Pada kolom foreign address ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Lalu ada kolom state. Kolom state ini adalah kolom yang menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Oke, kita ke perintah selanjutnya yaitu tracer. Oke, coba kita masukkan perintah tracernya. Ketikkan perintah tracer.
Di sini perintah untuk melacak rute jaringan dari komputer yang sedang digunakan ke alamat tujuan. Oke, sebagai contoh, contohnya saya akan melakukan search pada halaman www.google.com. Oke, kita ketikkan www.google.com. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, resetnya komplit. Inilah perintah yang saya masukkan, contoh reset www.google.com. Oke, selanjutnya ada perintah pathing. Pathing ini adalah perintah kombinasi antara ping dan reset tadi kan, untuk menguji rute jaringan dan menganalisis kehilangan paket. Oke, kita coba praktekkan dengan perintah pathing. Ada beberapa opsi menguji rute jaringan dan menganalisis kehilangan paketnya. Oke, lalu selanjutnya ada perintah nslookup. nslookup ini adalah alat. Coba kita praktekkan dulu. Kita ketik nslookup. Oke, ini nslookup ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS-nya. Oke, saya tutup dulu engine-nya. Kita buka kembali di menu pencarian. Oke, kita mulai dari awal ya. Dari awal kita mulai lagi ke soal ke perintah NES. Perintah NES ini kita masukkan salah perintah net. Perintah net ini perintah digunakan untuk mengolah konfigurasi jaringan melalui perintah seperti mengatur adaptor jaringan, firewall, dan konfigurasi WiFi. Di sini banyak berbagai fungsi yang dapat digunakan, seperti contoh mengubah IP address dan sebagainya. Lalu
Lalu kita masuk ke perintah route. Oke, kita praktikkan di sini route. Oke, begini tampilan route yang kita masukkan perintahnya. Perintah route ini adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP, dan subnet serta router atau gateway. Di sini sebagai contohnya saya akan memasukkan perintah route spasi print. Di sini perintah route spasi print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing pada tabel. Coba lagi saya masukkan perintah route add. Route add ini untuk menambahkan perintah routing yang kita buat, yang kita masukkan di router print ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu perintah net. Oke, kita praktikkan perintah net. Oke, seperti kita ketahui perintah net ini digunakan untuk mengelola berbagai opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Salah satu contohnya akan saya contohkan yaitu perintah net view. Oke, mungkin sampai sini penjelasan dari saya mengenai implementasi TCP/IP. Baiklah, demikianlah praktikum jaringan komputer ini tentang implementasi TCP/IP dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Kita bisa lebih mengerti bagaimana protokol ini bekerja dalam komunikasi data. Jika ada kurang dan lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di praktikum berikutnya dan tetap semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.